Bab 1551. Ani mengangguk dan berkata, "Iya. Keluarga kami dulu dianggap sebagai orang kelas pekerja biasa, tetapi perlindungan Paman Jeremy memungkinkan kami menjadi cukup kaya. Bahkan bisa dibilang aku adalah putri dari keluarga kaya. Sekarang Paman Jeremy sudah tiada, mereka yang dulu berbisnis dengan keluarga kami demi pamanku tidak lagi melakukannya. Begitulah hidup, kan? Lihat saja pria-pria yang dikenalkan keluargaku kepadaku dalam kencan buta ini, dan kau akan mengerti betapa jauhnya kami telah jatuh. Mereka tidak akan pernah berani mengenalkan orang seperti itu kepadaku ketika Paman Jeremy masih ada." Awalnya, fokus Aaron adalah pada situasi Ani, tetapi dia tidak menyadari betapa besar dampak hilangnya Jeremy terhadap keluarganya. Segalanya menjadi sangat kacau. Ini menjadi tantangan bagi mereka. Sekarang pamanmu sudah meninggal, mungkin kamu bisa bertanya pada orang tuamu apakah mereka tertarik memiliki menantu yang bisa mengubah keadaan. Saran Aaron, "Aku mungkin tidak seberpengaruh Jeremy, tetapi aku memiliki beberapa koneksi dan pengaruh di dunia bisnis kota ini." Ani bingung dengan sarannya, dan dia berpaling karena malu. "Hentikan lelukonmu. Aku tidak bercanda. Kenapa kau selalu mengira aku bercanda denganmu?" Aaron mengerutkan kening. "Karena aku sudah mendengar kamu mengucapkan begitu banyak kata-kata manis kepada begitu banyak wanita." Ani berkata, sambil mengalihkan pandangannya dari pria itu. "Aku tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, jadi aku bahkan tidak akan repot-repot mencoba. Dan aku tidak ingin terluka lagi. Semua pria yang pernah kutemui adalah bajingan." Aaron agak tak berdaya ketika mendengar itu, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Yah, aku memang agak kurang ajar, jadi aku tidak menyalahkanmu jika kamu tidak percaya padaku. Namun, saya tidak berbohong ketika mengatakan bahwa saya dapat membantu keluarga Anda dalam krisis ini. Apakah Anda yakin tidak akan memanfaatkan tawaran saya?" Ani ragu-ragu dan melirik wajahnya yang sangat tampan. Namun, dia segera memalingkan muka, takut jika tatapan yang lebih lama lagi akan membuatnya setuju. Lagi pula, pengendalian dirinya sangat lemah. "Aku yakin, aku tidak ingin berhutang budi padamu." Aaron menatap matanya. "Bagaimana jika aku tidak menganggap ini sebagai bantuan? Aku lebih dari bersedia untuk membantumu, meskipun hanya untuk menebus kesalahan yang mungkin telah kulakukan padamu." "Tidak." Ani menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak perlu meminta maaf karena kamu tidak pernah menyakitiku sejak awal. Aku sendiri yang melakukannya. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, kuharap kamu akan meninggalkanku sendiri sekarang dan menjauh dariku sejauh mungkin." Aaron tampak sedikit tersinggung saat bertanya, "Apakah kamu sangat membenciku sampai-sampai kamu bahkan tidak mau melihatku? Bisakah kita setidaknya berteman jika kamu tidak mau menerima bantuanku?" "Aku tidak membencimu," Ani mengklarifikasi, "tapi aku juga tidak ingin berteman denganmu." Alih-alih marah, Aaron tersenyum. "Kalau begitu, beritahu aku alasannya. Berikan penjelasan yang masuk akal, dan aku akan menghormati keputusanmu." Ani tidak bisa memberikan penjelasan logis karena dia sendiri tidak yakin. Dia takut emosinya akan lepas kendali, sehingga membuatnya terjerat dalam pesona pria itu. Hal terakhir yang dia inginkan adalah jatuh cinta lagi. Rasa sakit yang dideritanya dari setiap kegagalan berturut-turut terlalu menyiksa bagi seorang romantis seperti dirinya. Aku hanya tidak ingin berteman dengan orang menyebalkan sepertimu. Apa aku perlu memberimu alasan?" Aaron tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu, tapi aku tidak tega menonton setelah mengetahui keluargamu sedang mengalami masa sulit. Terlepas dari masa laluku denganmu, aku tetap harus menjagamu karena secara teknis kamu adalah keponakan bosku. Terus terang saja, Corin hanya mengakui saya sebagai keponakannya karena Paman Jeremy. Kalau tidak, saya tidak pantas memanggilnya Bibi. Corin telah banyak menderita karena Paman Jeremy, dan tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Jadi, saya harap Anda tidak merasa terpaksa membantu saya hanya karena itu." Aaron kemudian membantah, "Anda bisa menolak tawaran saya untuk membantu, tetapi Anda tidak bisa menolak bantuan Corin, kan?" Ani kemudian berkata, "Jangan ceritakan ini padanya. Apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Dia sudah sangat menderita karena hilangnya Paman Jeremy, dan aku tidak ingin menambah bebannya lagi.
Kurasa kau tidak begitu memahami karakter bibimu, jawab Aaron sambil menyeringai. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kau mungkin enggan menerima bantuan dari orang asing, tetapi apakah keluargamu memiliki pandangan yang sama? Bisakah kau tahan melihat orang tuamu terus-menerus menanggung tekanan bisnis keluarga? Semua masalah ini dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Bab 1552. Tapi tidak ada, ayo pergi. Aaron memotong ucapan Annie dan berdiri sebelum menghampirinya dan memegang tangannya. Kita mau pergi kemana? Annie diangkat dari tempat duduknya. Aaron tersenyum dan berkata, sampai jumpa di rumahmu. Apa? Mata Annie membelalak. Lalu ia berpikir dalam hati, apakah dia tidak merasa sedikit pun malu? Kembali ke rumah keluarga Holden, Corinne menghubungi nomor rahasia tertentu dan menggunakan metode enkripsi canggih untuk mengirim pesan teks. Dia tidak curiga aku tahu apa yang ku ketahui. Aku bisa bekerja sama denganmu selama ini, tetapi sementara itu, kamu harus menjaga anakku dengan baik. Aku mempercayaimu, jadi jangan mengecewakanku lagi. Balasan datang beberapa menit kemudian. Dia juga anakku, jadi kamu bisa yakin aku akan menjaganya. Mohon perlakukan Benjamin dengan baik. Setelah membalas pesan ini, Zachary menghapus riwayat percakapan dari ponselnya dan melirik layar komputer. Di dalam kotak masuk rahasia, ia menerima email dari seorang dokter rehabilitasi dengan instruksi terperinci dan berbagai saran penting lainnya. Zachary membacanya dengan cepat, menghafal instruksinya, dan menutup komputer. Setelah melirik Brian yang tertidur di tempat tidur dengan penuh kasih sayang, Zachary menggerakkan kursi rodanya ke balkon kamar tidur. Kemudian dia berdiri dan memulai latihan fisioterapi sesuai instruksi dokter. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore ketika Sofia kembali ke hotel. Begitu masuk, ia langsung duduk di sofa dengan ekspresi gelisah. Setelah beristirahat sejenak, ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa baik Zachary maupun Benjamin tidak ada di ruang tamu. Ia mengerutkan kening dan memanggil ke arah kamar tidur, Zachary, aku kembali. Sofia kemudian menunggu beberapa saat, tetapi segera merasa ada yang tidak beres ketika tidak ada yang keluar. Tepat ketika dia hendak bangun dan masuk, pintu kamar tidur terbuka, dan Zachary keluar dengan kursi roda. Sofia duduk kembali di sofa dengan perasaan lega. Apa yang kau lakukan di ruangan ini? Zachary tetap tenang, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkannya. Benjamin sedang tidur siang, dan aku tanpa sengaja tertidur saat menjaganya. Oh, gumam Sofia sambil mengusap pelipisnya dengan cemas. Jarang sekali Zachary melihat Sofia tampak begitu sedih. Dia memposisikan kursi rodanya di samping sofa dan bertanya dengan santai, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Kamu terlihat khawatir. Sofia memanfaatkan kesempatan itu untuk curhat kepadanya. Kupikir 2 minggu sudah cukup untuk menyelesaikan urusan aset yang ayahku suruh aku tangani, tetapi beberapa pembeli yang sudah setuju untuk melanjutkan pembelian tiba-tiba membatalkannya. Mereka memberikan berbagai macam alasan, mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkannya kembali. Aku sudah membuat rencana untuk membawamu dan Benjamin kembali ke Molomia. Ekspresi Zachary berubah muram, tetapi dia mencoba menghiburnya dengan nada senetral mungkin. Tidak perlu terburu-buru. Semuanya butuh waktu. Sofia mendekat kepadanya dan berkata, tapi aku ingin kembali ke Molomia secepat mungkin. Ayah membeli sebuah pulau kecil untuk kita berdua, dan dia sudah merencanakan pernikahan yang spektakuler. Aku ingin keluarga kita hidup tanpa khawatir di pulau kita. Zachary tidak seantusias dirinya tentang pulau itu, dan suasana hatinya saat itu tetap menjadi teka-teki. Pulau itu tidak akan kemana-mana, jadi kamu tidak perlu terburu-buru. Kita perlu menyelesaikan masalah ini. Semuanya sebelum kita kembali. Sofia merasa sedikit kecewa, dan bertanya-tanya kapan akhirnya ia bisa melihat emosi yang sedikit berbeda darinya. Lalu, Sofia bertanya, apakah Benjamin masih tidur? Bab 1553. Ya, dia lelah setelah bermain sepanjang sore, jawab Zachary. Sofia punya alasan kuat untuk mencurigai bahwa anak laki-laki itu adalah Brian, yang dibesarkan oleh Corinne, dan bukan Benjamin. Mungkin dia merasa terpaksa bermain sepanjang hari dan tidak pulang karena merasa terlalu ketat di rumah. Anak laki-laki itu mungkin polos dan belum dewasa,
tetapi dia tetap bisa menjadi sumber masalah. Lagi pula, selalu ada kemungkinan dia mengatakan hal yang salah kepada Zakari. Dia perlu mencari cara untuk menyelesaikan situasi ini, dan secepatnya. Dua anak yang berada di bawah pengawasan Corinne juga menjadi masalah yang harus ditangani. Sofia tidak bisa menerima keberadaan anak-anak yang Jeremy miliki dengan wanita lain. Setelah berpikir sejenak, Sofia bertanya, apakah Anda bersedia memiliki anak lagi untuk menemani Benyamin? Menjadi ayah dari anak Jeremy akan mempermudah dia untuk menyingkirkan anak Corinne. Zakari terdiam sejenak saat ekspresinya berubah muram. Apa maksudmu? Mengapa kau bahkan menyarankan itu padaku? Apa kau pikir aku dalam kondisi yang memungkinkan untuk memiliki anak? Sofia menjelaskan, Zakari, teknologi telah berkembang begitu pesat sehingga kita bahkan dapat mengeksplorasi teknik bayi tabung. Aku masih muda, dan aku ingin memiliki anak lagi. Kita bisa membicarakan ini nanti, jawab Zakari dingin. Prioritasmu saat ini adalah fokus mengurus urusan ayahmu. Baiklah, Sofia menghentikan pembicaraan. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan jejak keringat samar di kepala Zakari. Ia merasa itu agak aneh, jadi ia bertanya, mengapa kamu berkeringat banyak sekali? Ekspresi muram sekilas terlintas di wajah Zakari dalam sekejap. Kurasa ruangan ini agak terlalu hangat. Sofia masih merasa itu agak aneh. Benarkah? Tapi betapapun panasnya di Molomia, aku tidak ingat pernah melihatmu berkeringat di sana. Karena Zakari menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi roda dan jarang berolahraga, memang sangat tidak biasa melihatnya berkeringat. Zakari menjelaskan, saya terpeleset saat pergi ke kamar mandi tadi. Saya berkeringat karena harus sedikit mengerahkan tenaga untuk berdiri. Dia tidak bisa membiarkan Sofia tahu bahwa dia sedang melakukan latihan rehabilitasi, itu hanya akan meningkatkan kecurigaannya. Sofia menerima penjelasannya dan tidak lagi mencurigai apapun. Jangan ragu untuk meminta bantuan saya jika hal seperti ini terjadi lagi. Saya istrimu, jadi tidak apa-apa jika kita saling melihat tubuh satu sama lain dari waktu ke waktu. Tidak ada yang perlu Anda malu. Zakari menjawab, nanti aku beritahu kalau itu terjadi lagi. Pokoknya, kamu harus istirahat. Aku yakin kamu lelah setelah seharian berada di luar. Aku akan mengecek apakah Benyamin sudah bangun. Sofia masih ingin berbicara dengannya, tetapi Zakari telah memutar kursi rodanya dan kembali ke dalam ruangan. Kemudian dia menerima panggilan di teleponnya. Alih-alih mengikuti Zakari masuk, Sofia menghela napas dan menjawab panggilan itu. Itu dari ayahnya, Adam. Sofia, Melinda dan aku akan segera mengakhiri perjalanan kami. Kami sedang bersiap-siap untuk pulang sekarang. Kapan kamu dan Zakari akan kembali? Sofia menghela napas dan berkata, kita mungkin belum bisa kembali. Aku masih belum bisa menyelesaikan apa yang kau minta. Ini memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Apakah sesulit itu menjual beberapa aset? Suara Adam menjadi tegas. Kenapa lama sekali? Apakah kamu menemui masalah di negara ini? Perusahaan-perusahaan yang awalnya menunjukkan minat untuk mengakuisisi mereka berubah pikiran di menit terakhir dan mundur tanpa alasan yang diketahui, keluh Sofia. Adam mendengus. Rubah-rubah tua yang licik itu pasti menyulitkanmu karena kau seorang wanita. Yah, aku dan Melinda baru saja menyelesaikan perjalanan kami, jadi kami akan langsung terbang ke sana. Aku akan mengurus semuanya sendiri, jadi serahkan saja padaku. Bab 1554. Sofia sangat gembira mendengar itu. Hore, semuanya akan berjalan lancar jika ayah ada di sini. Setelah itu, kita bisa kembali ke Molomia bersama-sama, dan akhirnya aku bisa mulai mempersiapkan pernikahanku dengan Zakari. Itulah anakku, jawab Adam. Aku akan segera ke sana. Sofia kemudian mengakhiri panggilan, yakin bahwa campur tangan ayahnya akan mengakhiri komplikasi lebih lanjut. Dia yakin bahwa tidak seorang pun akan berani membatalkan kesepakatan potensial lagi jika ayahnya menangani semuanya. Pintu kamar tidur utama telah ditutup perlahan. Zakari, yang sebenarnya adalah Jeremy, memutar kursi roda dan melihat bahwa Brian telah bangun. Bocah itu telah mengawasinya dari belakang. Apa yang tadi kau lihat secara diam-diam? Tanya Brian penasaran.
Zakari meletakkan jari telunjuknya di bibir dan berbisik, mulai sekarang, ayah harus selalu memanggilku, ayah, meskipun tidak ada orang lain di ruangan ini. Brian berkedip dan bertanya, sekarang aku boleh memanggilmu begitu. Kukira kau tidak suka aku memanggilmu begitu. Zakari menyipitkan matanya dan bertanya, mengapa kamu berpikir begitu? Karena aku bukan anak kandungmu. Tidak ada ayah yang akan senang jika anak orang lain memanggilnya, ayah satu. Brian sangat mirip dengan Benyamin, dan satu-satunya perbedaan yang terlihat hanyalah kepribadian dan ekspresi mereka. Meskipun begitu, dia tetaplah anak Zakari, dan Zakari menepuk kepala Brian. Aku merasa senang ketika ayah memanggilku, ayah. Brian tampak terkejut sekaligus senang. Benarkah? Apakah itu berarti ayah tidak membenciku? Mengapa aku harus membencimu? Balas pria itu sambil mengerutkan bibir. Brian tersenyum riang dan mendekati Zakari. Jadi, ayah, sepertinya ayah tidak terlalu menyukai Sofia, ya? Pertanyaan itu begitu belak-belakan sehingga Zakari sedikit terkejut. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Brian berbisik, karena kau tidak tersenyum saat melihatnya. Ibuku bilang itu normal untuk tersenyum setiap kali kita melihat seseorang yang kita sukai. Kita juga akan tanpa sadar melihat orang yang kita sukai. Tapi kau tidak pernah tersenyum atau melihat Sofia. Zakari tetap diam. Dia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Sofia, dan 3 tahun kebersamaan mereka tidak pernah membangkitkan emosi apapun. Meskipun dia tidak dapat mengingat siapapun dari masa lalunya, hatinya sepertinya beresonansi mendalam dengan Corin setiap kali dia melihatnya. Seolah-olah semua yang dikatakan Lukas hari itu benar, bahwa Corin pernah memiliki hubungan yang mendalam dengannya, dan bahwa dia sangat mencintainya. Anak-anak tidak seharusnya terburu-buru mengambil kesimpulan dalam hal-hal yang terjadi antara orang dewasa. Zakari dengan lihai menghindari menjawab pertanyaan itu. Brian cukup cerdas untuk berkata, aku akan mengenalkan ibuku padamu saat kau putus dengan Sofia. Ibuku sangat cantik. Zakari terkekeh dan menggoda, apa kau tidak khawatir ayahmu akan marah jika kau memperkenalkan ibumu kepadaku? Brian lalu mengerutkan bibirnya. Ayahku tidak akan kembali. Ibu memikirkannya setiap hari, tapi percuma saja merindukan seseorang yang sudah pergi. Aku dan saudara-saudaraku hanya ingin ibu bahagia. Itu saja yang penting bagi kami. Kupikir kau ayah yang tampan dan orang yang sangat baik, jadi akan sangat bagus jika kau bisa membantu ibu melupakan ayahku. Bagaimana kamu tahu bahwa ibumu memikirkannya setiap hari? Tanya Zakari dengan terkejut. Brian menggaruk dagunya dan menjelaskan, aku tahu karena dia melamun di ruang kerja ayahku setiap hari. Siapa lagi yang mungkin dia pikirkan kalau bukan ayah? Ibu adalah orang yang sangat lembut. Dia tidak pernah memberitahu siapapun jika ada sesuatu yang mengganggunya karena dia tidak ingin kesedihannya menjadi beban bagi orang lain. Bab 1555. Lembut. Zakari terdiam. Ia teringat tangan gadis kecil itu di lehernya hari itu, dan sepertinya gadis itu ingin mencekiknya sampai mati. Mungkin lembut adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kejadian itu, karena setidaknya gadis itu tidak mencekiknya sampai mati. Saat gagang pintu diputar, Zakari langsung tersadar dan kembali bersikap tenang seperti biasanya. Saat Sofia memasuki ruangan, dia langsung melihat Benjamin sedang berbicara dengan Zakari. Matanya tampak sedikit muram, tetapi dia tetap melanjutkan. Menyapa mereka dengan senyuman. Benjamin, kamu sudah bangun. Kalian berdua sedang mengobrol tentang apa? Zakari menjawab, tidak ada apa-apa. Dia bilang dia lapar. Sofia tidak curiga sedikit pun dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja akan bertanya apa yang kalian berdua inginkan untuk makan malam. Kulkas kita hampir kosong, jadi aku berpikir untuk membeli bahan makanan. Dengan sikap lembut yang jarang terlihat, Zakari menatapnya dan berkata, jangan repot-repot. Kamu sudah sibuk seharian ini, jadi kita bisa memesan layanan kamar saja. Sofia merasa tersentuh oleh kebaikannya. Aku akan baik-baik saja. Aku akan sangat senang memasak untukmu dan Benyamin. Zakari menjawab, masih ada hari esok. Kamu sebaiknya beristirahat lebih banyak setelah seharian beraktivitas. Lagi pula, Benyamin bilang dia lapar sekarang, jadi akan lebih cepat jika kamu memesan makanan dari hotel.
Senyum Sofia langsung membeku. Dia pikir Zakari mengkhawatirkannya, tetapi dia segera menyadari bahwa kekhawatiran utamanya adalah dia mungkin terlalu lama memasak makanan untuk Benjamin. Baiklah, aku akan meminta hotel untuk mengirimkan beberapa makanan favorit Benjamin. Zakari mengangguk. Sofia bersiap untuk menelepon hotel, tetapi kehadiran anak laki-laki itu seperti duri dalam daging baginya. Kemarilah, Benjamin. Ayo kita pesan layanan kamar dari hotel. Kamu bisa bilang mau makan apa, dan mereka akan mengantarkannya. Katanya kepada Benjamin sambil memaksakan senyum. Brian tidak menyukai tawaran Sofia dan menjawab dengan menantang, aku tidak mau pergi denganmu. Aku ingin bersama ayah. Wajah Sofia berubah masam sesaat, tetapi dia berusaha untuk tetap tersenyum. Jadilah anak baik dan ikut denganku. Kita akan memesan layanan kamar. Brian tetap dekat dengan Zakari dan mengabaikan Sofia. Khawatir Sofia akan curiga, Zakari mengangkat tangannya dan mengusap kepala Brian. Silakan, Benjamin. Katakan saja pada staf hotel apa yang kamu inginkan, dan mereka akan membawanya untukmu. Pesan juga pasta daging sapi untukku. Baiklah. Brian akhirnya mengangguk patuh dan berjalan menuju Sofia dengan angkuh. Aku akan ikut denganmu. Sofia ingin menamparnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena anak itu bukan Benjamin. Akibatnya, dia hanya bisa menahan kekesalannya dan terus tersenyum. Baiklah, ikut aku. Zakari menyipitkan matanya saat melihat Brian pergi bersama Sofia. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke balkon, khususnya kursi rotan yang dia jatuhkan saat latihan fisioterapi. Untungnya, Sofia tidak menyadarinya. Sofia membawa anak itu ke telepon, tetapi ia menatap anak itu dengan senyum licik alih-alih menekan nomor layanan kamar hotel. Mengapa kamu begitu enggan berada di dekatku akhir-akhir ini? Brian balas menatap Sofia dan menjawab dengan marah, pernahkah aku merasa sangat senang berada di dekatmu? Bab 1556. Sofia tersenyum tipis. Kamu bahkan tidak mau dipeluk Momi. Momi merasa kamu sudah berubah. Kamu bukan Benjamin Momi lagi. Brian hanya akan merasa bersalah terhadap orang-orang yang disukainya. Dengan demikian, satu-satunya emosi yang dia rasakan terhadap Sofia adalah rasa jijik. Dia jelas tahu aku bukan Benjamin, jadi dia mencoba membuatku salah bicara dengan bersikap baik. Sungguh munafik, pikir Brian. Brian tetap tenang dan berkata dengan angkuh, aku sudah besar sekarang. Apa anehnya kalau aku tidak mau dipeluk wanita? Sofia mendekat dan menatapnya tajam. Apakah kamu benar-benar Benjamin? Kamu tahu kan, Sinterklas tidak akan memberi hadiah kepada anak laki-laki yang berbohong kepada orang tuanya. Benjamin memang sudah membenci Sofia sejak awal, dan ancamannya hanya membuat Benjamin semakin membencinya. Bahkan, ia berpikir Sofia tampak seperti penyihir jahat. Kau bahkan tidak bisa membedakan apakah anak yang kau lahirkan itu anakmu sendiri. Aku jadi berpikir kau bahkan tidak benar-benar melahirkanku. Teriak Brian. Sofia terdiam. Jadi, kamu mau menelepon layanan kamar atau tidak? Kalau tidak, aku akan mencari ayah. Desak Brian dengan tidak sabar. Sofia tersadar dari keterkejutannya dan tersenyum tipis lagi. Oke, tenang dulu. Ibu akan menelepon layanan kamar sekarang. Cepatlah. Aku lapar sekali, kata Brian. Sofia menarik napas dalam-dalam dan menelan harga dirinya. Suatu hari nanti, aku akan memukul pantat anak itu sampai merah seperti pantat babon. Dia berasumsi bahwa anak laki-laki kecil yang bukan Benjamin itu mungkin ingin tetap di sana karena dia tidak bersekolah di taman kanak-kanak dan ada banyak mainan untuk dimainkannya. Dia mungkin tidak tahu Zakari adalah ayah kandungnya atau tidak memberitahu Zakari apapun karena dia khawatir kami akan mengirimnya pulang jika dia melakukan itu. Lupakan saja. Aku akan membiarkan perilakunya berlalu untuk sementara waktu. Lagi pula, apa gunanya anak yang lahir dari Corin? Beberapa hari kemudian, Corin sedang sibuk bekerja ketika Lukas tiba-tiba datang menemuinya. Namun, dia tidak naik ke kantornya, melainkan meneleponnya dari mobilnya di lantai bawah. Corin, aku parkir di depan pintu masuk Holden Group. Bisakah kau turun sebentar? Ini mendesak, katanya. Corin menyingkirkan dokumennya dan bangkit untuk pergi.
Cuaca sangat panas ketika dia sampai di lantai bawah. Edmund membukakan pintu mobil untuknya. Dia mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan masuk ke dalam mobil. Lukas sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia perlahan membuka matanya ketika mendengar Corin masuk ke dalam mobil. Sambil menoleh ke samping untuk melihatnya, dia bertanya, apakah saya mengganggu pekerjaanmu? Corin mengangkat bahu. Ya, jika Anda tidak keberatan, Tuan Lukas, bisakah Anda mempersingkat ini? Mata Lukas sedikit menggelap. Apakah kau ingat lukisan yang kuberikan padamu terakhir kali? Mata Corin langsung berbinar. Dia mengangguk dan berkata, ya, tentu saja. Anda bilang itu mungkin karya terbaru Nelly Nymphaya karena catnya bahkan belum kering. Ya, lukisan itu. Temanku baru saja menghubungiku, dan dia bilang guru seninya sudah kembali dari kunjungan lapangan. Mata Corin bergetar. Apakah itu berarti aku akhirnya bisa bertemu Nelly Nymphaya? Bab 1557. Lukas mengangguk. Benar, aku sudah meminta temanku untuk mengatur pertemuan. Aku akan segera terbang ke Molomia untuk menemuinya, jadi aku datang untuk bertanya apakah kamu ingin ikut denganku. Ya, tentu saja aku ingin bergabung, kata Corin tanpa ragu. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan Lukas bisa memahami kekhawatiran Corin. Dia menepuk kepala Corin dan berkata, kamu khawatir tentang anak-anak, kan? Corin menghela napas dan mengangguk. Ya, maksudku, akan merepotkan membawa mereka bersamaku, tapi aku akan terus-menerus khawatir tentang mereka jika tidak. Dan sekarang, dia tiba-tiba berhenti berbicara, dan Lukas tahu alasannya. Dia takut akan kehilangan Jeremy lagi jika dia terbang ke Molomia. Sebaiknya kau tetap di sini jika kau memiliki begitu banyak kekhawatiran. Aku akan pergi ke sana dulu. Siapa tahu, guru seni itu mungkin bukan ibu kita. Lukas menepuk kepalanya lagi dengan lembut. Corin mendongak menatapnya. Tak diragukan lagi bahwa dia ingin pergi. Apapun hasilnya, dia tetap ingin bertemu dengan guru seni itu. Bisakah guru seni diminta datang ke sini? Tentu saja. Saya akan menanggung semua biayanya, kata Corin. Lukas menggelengkan kepalanya. Temanku bilang guru seninya tidak akan pernah setuju untuk terbang ke luar negeri. Dia bahkan tidak mau bertemu orang asing. Satu-satunya cara bagi kami untuk bertemu dengannya adalah pergi ke rumah temanku karena dia tidak memberitahu guru seninya bahwa kami juga akan berada di sana. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Corin mengerutkan kening. Lalu, Lukas mengerti apa yang dirasakannya saat itu. Seperti yang kubilang, sebaiknya kau tetap di sini jika kau memiliki begitu banyak kekhawatiran. Aku akan menemuinya dulu. Apapun hasilnya, aku akan mengambil fotonya untukmu, oke? Tolong beri saya waktu lebih untuk memikirkannya. Kapan Anda berencana berangkat ke Molomia? Besok pagi. Baiklah, saya akan memberikan jawaban sebelum tengah malam nanti. Tentu. Tuan Lukas, apapun yang terjadi, terima kasih telah datang untuk memberitahu saya begitu Anda menerima kabar tersebut, kata Corin dengan tulus. Lukas tersenyum getir. Apa yang kau bicarakan? Kita bersaudara, dan ini menyangkut ibu kita. Wajar saja jika aku memberitahumu begitu aku mendapat kabar dari temanku. Corin, kapan kau akan berhenti bersikap formal padaku? Kapan kamu akan menganggapku sebagai saudaramu? Emosi Corin masih campur aduk. Dia benar-benar tidak punya cukup waktu untuk memikirkan apakah dia ingin menerima Lukas sebagai saudara laki-lakinya. Saya masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Anda juga harus kembali bekerja, Tuan Lukas. Aku akan meneleponmu nanti malam setelah aku mengambil keputusan. Oh, baiklah. Aku akan menunggu teleponmu, kata Lukas pasrah. Corin keluar dari mobil dan berjalan kembali ke gedung sambil berpikir. Edmund menutup pintu mobil dan menoleh untuk memastikan Corin telah sampai kembali ke gedung dengan selamat sebelum duduk di kursi penumpang depan. Tuan Lukas, menurut Anda apakah Nona Corin akan pergi ke Molomia bersama Anda? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, kurasa dia tidak akan mau. Edmund mengangguk. Dia rasa wanita itu juga tidak akan mengangguk. Lagi pula, Corin masih harus memikirkan anak-anaknya. Dia tidak akan pernah merasa tenang meninggalkan mereka di rumah saat dia terbang ke Molomia.
Itulah penyesuaian terbesar yang harus dia lakukan setelah menjadi seorang ibu. Dia tidak bisa lagi datang dan pergi sesuka hatinya. Tuan Lukas, teman Anda, Nona Ivete, dia bilang guru seninya cukup tertutup, jadi mungkin dia tidak mau bertemu dengan Anda. Apakah Anda yakin ingin berangkat besok pagi-pagi sekali? Aku tidak peduli apakah dia mau bertemu denganku atau tidak, tapi aku pasti akan bertemu dengannya. Sudah bertahun-tahun sejak ibuku menghilang, jadi tidak ada yang akan menghentikanku untuk mencari tahu apakah guru seni itu benar-benar ibuku. Bab 1558. Malam itu, Corinne pergi menjemput anak-anak dari taman kanak-kanak seperti biasa. Sembari menunggu gerbang otomatis terbuka, seorang pria yang membawa balon bergambar kartun berjalan melewati mobil mereka. Mata Christine langsung berbinar ketika melihat balon-balon kartun itu. "Mama, boleh aku dapat balon warna pink?" tanyanya. Corinne mendongtai itu dari ponselnya, dan sedikit keraguan terlintas di wajahnya ketika dia melihat penjual balon di luar jendelanya. Namun, dia tetap menyetujui permintaan Christine. "Tentu, kalian bertiga masing-masing bisa memilih satu." "Terima kasih, Mama," kata ketiga anak itu serempak. Setelah itu, mereka semua keluar dari mobil untuk memilih balon yang mereka sukai. Meskipun mereka baru saja berada di luar rumah besar itu, Corinne memastikan dia tetap mengawasi anak-anaknya. Saat anak-anak memilih balon mereka, dia mengamati penjual balon itu dari atas ke bawah. Penjual balon itu seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang pria itu. Dia tersenyum ramah kepada anak-anak dan bertanya kepada mereka balon apa yang mereka inginkan. Dengan cepat, ketiga anak itu selesai memilih balon mereka, dan mereka semua tersenyum lebar sambil memegang balon-balon tersebut. "Berapa yang harus saya bayar untuk balon-balon ini?" tanya Corinne kepada penjual balon. "Harganya $2 per buah, jadi totalnya $6. "Oke," Corinne mengeluarkan ponselnya. "Di mana saya harus memindai?" Penjual balon itu sedikit terkejut. "Bisakah Anda membayar tunai? Saya lupa membawa kode QR hari ini," katanya dengan canggung. Corinne tidak membawa uang tunai. "Tidak apa-apa, kamu bisa menggunakan yang ada di ponselmu." Maaf, tapi saya lupa membawa ponsel juga. Sebaiknya tetap bayar tunai." Corinne mengerutkan kening dan menatap penjual balon itu dengan curiga. Setelah itu, dia meminta Joey untuk membawa kedua anak lainnya ke halaman rumah besar itu terlebih dahulu. Kemudian, dia pergi meminjam uang dari sopir untuk membayar penjual balon. Saat penjual balon sedang menghitung uang kembalian, Corinne menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah ini pertama kalinya Anda berjualan balon?" Penjual balon itu berhenti menghitung sejenak. Kemudian dia mengembalikan uang kembalian $4 kepada Corinne. "Ya, saya baru saja dipecat oleh perusahaan saya, dan sulit mencari pekerjaan baru di usia saya. Saya pikir saya harus menjual balon sampai saya menemukan pekerjaan baru. Maaf karena tidak siap. Anda tidak tahu betapa gugupnya saya." Jangan khawatir. Semoga sukses ya," kata Corinne sambil menerima uang kembalian. Kemudian dia berjalan masuk ke halaman rumah besar itu. Francine, yang sudah berdandan rapi, sedang dalam perjalanan menuju kencan ketika dia bertemu dengan Corinne. Dia menatap penjual balon yang sedang berjalan pergi, lalu bertanya kepada Corinne, "Mengapa seorang penjual balon menjual balonnya di sini?" Corinne berbalik dan melirik penjual balon itu sekali lagi. "Kamu juga berpikir ini aneh, kan? Meskipun rumah besar mereka tidak terletak di kompleks perumahan tertutup, jarang sekali ada pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka di sana. Ya, ini aneh. Mungkin seseorang memberitahunya bahwa kami punya 3 anak di sini, jadi dia pikir dia akan mencoba peruntungannya untuk mendapatkan uang." Bab 1559. Corinne merasa seperti sarafnya tersengat ketika mendengar apa yang dikatakan Francine. Dia kembali menyipitkan matanya ke arah penjual balon itu. Penjual balon itu sudah tidak terlihat lagi, tetapi dia masih bisa melihat balon-balon itu terbang tinggi di atas tembok rumah besar tersebut. "Corinne, aku harus pergi. Sampai jumpa," kata Francine terburu-buru. Corinne tersadar dari lamunannya. "Apakah kamu akan berkencan dengan Chester?"
Dia bertanya sambil tersenyum. Francine langsung tersipu malu. Ia terlalu malu untuk mengakuinya, jadi ia tergagap, Aku cuma mau keluar makan malam, sampai jumpa. Francine melesat pergi dengan sepatu hak tingginya. Corinne terkekeh dan berbalik untuk kembali ke rumah besar bersama anak-anak. Tiba-tiba, Christine meraih tangannya dan bertanya dengan imut, "Mama, apakah Bibi Francine akan pergi kencan?" Corinne menatapnya dan tertawa. "Ya, Bibi Francine-mu akan pergi berkencan. Kamu mungkin akan segera punya paman baru. Aku tahu siapa paman baruku nanti. Dia orang yang piknik bareng kita di taman hari itu, kan? Ya, kau si jenius kecil yang menggemaskan. Tak ada yang luput dari pengawasanmu, ya," kata Corinne sambil berjongkok dan mencubit hidung mungilnya. Christine mengusap hidungnya dan berkata, "Mama, bahkan Bibi Francine sekarang sudah punya pacar, jadi kapan Mama juga akan punya pacar?" Bibir Corinne berkedut. "Aku tidak butuh pacar ketika aku punya kalian bertiga." "Tidak, Bu. Ibu tetap harus punya pacar, atau ibu akan merasa sangat kesepian," kata Christine dengan serius. Corinne memeluk Christine erat-erat. "Tidak, sayang, aku tidak akan kesepian. Aku punya kamu dan saudara-saudaramu, jadi aku tidak akan pernah merasa kesepian." Christine cemberut. "Itu berbeda. Semua anak di kelasku punya ibu dan ayah, jadi aku harap ibu juga punya ayah untuk menemaninya." Corinne sedikit terkejut, bukan karena putri bungsunya mengkhawatirkan kebahagiaannya seumur hidup, tetapi karena ia khawatir Christine akan merasa tersisih tanpa seorang ayah. Lagi pula, memberikan rumah yang lengkap kepada anak-anak adalah keinginan setiap orang tua di dunia. "Apakah kamu merindukan ayahmu?" tanya Corinne lembut kepada Christine. Christine awalnya mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. "Ya, ibu merindukannya. Tapi jika dia tidak kembali, ibu harap ibu akan menemukan pria yang kuat untuk mencintai, merawat, dan melindungi ibu." "Apa yang akan kulakukan dengannya?" pikir Corinne penuh kasih sayang. Ia mengelus pipi Christine dan berkata, "Tapi ibu juga kuat. Ibu tidak hanya bisa melindungi diri sendiri, tetapi ibu juga bisa melindungi kamu dan saudara-saudaramu." Sambil masih memegang balon di tangannya, Christine merangkul leher Corinne dan mengerucutkan bibirnya. "Jangan mengubah topik, Bu. Jika ada pria tampan yang ingin bersama ibu di masa depan, ibu setidaknya harus mempertimbangkannya. Jangan menolaknya karena kami, ibu, Joey, dan Brian semuanya ingin ibu bahagia. Oke, aku janji akan menerima jika ada pria tampan yang ingin ibu jadi pacarnya, oke?" kata Corinne dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia menggendong Christine, dan mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumah besar itu bersama-sama. Setelah makan malam, Pamela dan Greg bermain dengan anak-anak di ruang tamu, sementara Corinne naik ke kamarnya di lantai atas. Saat itu musim panas, jadi langit baru mulai gelap jauh kemudian. Pada saat itu, langit masih terang. Corinne berdiri di depan jendela besar dari lantai hingga langit-langit di kamarnya, dan penglihatannya yang sempurna memungkinkannya untuk melihat beberapa orang mencurigakan yang bersembunyi di luar kompleks rumah besar itu. Bab 1560. Corinne menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan kehati-hatian dan spekulasi. "Sepertinya dugaanku selama 2 hari terakhir bahwa seseorang telah diam-diam memata-matai aku dan anak-anak tidak salah. Penjual balon dari siang tadi pasti juga terlibat," pikir Corinne. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang berjualan melupakan hal-hal penting seperti kode QR dan ponselnya? Tidak masuk akal juga jika ia memilih menjual balonnya di kawasan perumahan kelas atas alih-alih di kawasan komersial yang lebih ramai. "Sofia pasti mengincar Brian dan Christine setelah dia tahu aku melahirkan anak kembar 3 tahun lalu," spekulasi Corinne. "Aku benar tidak terbang ke luar negeri. Aku harus melindungi anak-anak dengan segala cara." Corinne mendongak ke arah bulan yang terang di langit dan menghela napas. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lukas. "Pak Lukas, saya khawatir saya tidak bisa pergi ke Molomia bersama Anda untuk bertemu guru seni," katanya kepadanya. "Begitu. Jangan khawatir, aku akan meneleponmu untuk memberikan kabar terbaru segera setelah aku bertemu dengan guru seni," kata Lukas. Setelah menutup telepon, dia tiba-tiba merasa sangat lelah. Karena itu, dia berbalik dan kembali ke kamarnya.
Keesokan harinya, Lukas naik penerbangan pagi ke Molomia, di mana seseorang sudah menunggunya. Kembali ke hotel, Sofia menyiapkan beberapa makanan sederhana untuk Jeremy dan Benjamin lalu duduk makan bersama mereka sebelum berangkat ke sebuah pertemuan. Suasana di ruangan itu baru menjadi kurang tegang setelah dia keluar. Brian meletakkan garpunya dan menghela napas lega. Akhirnya, dia pergi. Melihat ketegangan di wajah Brian mereda, Jeremy menyeka sudut bibir bocah kecil itu dan bertanya, apakah kamu sangat membencinya? Ya, aku benar-benar tidak suka berada di ruangan yang sama dengannya. Aku rindu ibuku. Ayah, bisakah ayah mengantarku pulang sekarang setelah Sofia pergi? Dengan begitu, aku juga bisa memperkenalkan ibu kepadamu. Jeremy mengangkat alisnya. Bukannya aku tidak mau mengirimmu pulang, tapi kita tidak mungkin bisa keluar dari hotel ini. Sofia sudah menyuap staf di sini, dan dia menempatkan pengawal di sekitar hotel untuk memastikan kita tidak pernah bisa meninggalkan hotel. Lagi pula, aku tidak bisa pergi kemanapun dengan kakiku yang pincang. Brian melirik kursi roda Jeremy dan menghela napas lagi. Ayah, aku agak kasihan padamu karena kehilangan kebebasanmu. Seandainya ibu tahu aku di sini, dia pasti akan membawamu dan aku keluar dari sini. Tiba-tiba, matanya berbinar. Oh, bagaimana mungkin aku lupa? Aku bisa meneleponnya dan memintanya menjemput kita. Lalu dia melompat turun dari kursinya dan berlari ke telepon rumah. Jangan sentuh telepon itu, teriak Jeremy. Brian berhenti karena terkejut. Kenapa tidak? Sofia tidak akan tahu. Kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada ibumu jika dia tahu siapa yang selama ini kamu hubungi. Dengarkan aku. Jangan sentuh ponsel itu. Brian cemberut. Baiklah.